Gejolak dan dinamika di dalam gedung Dewan DPRD Surabaya seolah tak kenal usai. Di periode awal, mayoritas 50 anggota di dalamnya turut andil dalam menentukan kebijakan untuk kota pahlawan ini, meski terkadang bertentangan dengan arah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota Surabaya. Pada tahun 2011, impeachment atau pemakzulan wali kota Tri Risma hari ini menjadi letupan awal konfrontasi antara lembaga legislatif dan eksekutif tersebut. Tri Risma hari ini yang diusung Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan pada perjalanannya dianggap membangkang amanat partai. Puncaknya perda tentang retribusi reklame dinaikkan Risma, sehingga dianggap telah mencekik iklim investasi di Surabaya. Selain di antara Pemkot dan DPRD, dinamika juga terjadi di dalam tubuh Dewan sendiri. Tak jarang pendulangan aspirasi selalu berbuntut konfrontasi. Seperti yang pernah terjadi atas salah satu anggota fraksi Partai Golkar, Erik Reginald Tahalele, yang mendapat jotosan dari Sekretaris Dewan Hari Sulistiowati di tengah-tengah rapat Banmus. Kepemimpinan Wisnuwardana sebagai Ketua DPRD Surabaya dari Partai Demokrat pun semakin lama semakin mendapat pertentangan dari anggota DPRD lainnya, baik dari fraksi lain maupun dari fraksi Demokrat sendiri. Arogansi dan absolutitas WW akhirnya berbuntut pelengserannya di penghujung masa jabatannya. Kekosongan pun langsung diisi Muhammad Mahmud dari fraksi yang sama melalui mekanisme sidang paripurna. Namun, di balik dinamika gedung parlemen, berbagai kebijakan baru bagi kota Surabaya tercipta. DPRD periode 2009-2014 berhasil menelurkan 30 lebih raperda inisiatif hanya melalui APBD tahun 2011-2012. Angka ini menunjukkan produktivitas kinerja Dewan. Padahal anggota DPRD di masa jabatan ini mayoritas adalah pendatang baru di parlemen yang baru menjabat sebagai wakil rakyat. Perda populer yang dihasilkan pada masa jabatan DPRD ini diantaranya Perda KTR-KTM yang mengatur kawasan smoking area di wilayah publik. Kemudian perda tentang jam kesmas non-kuota dengan mekanisme surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Dengan aturan ini, dimungkinkan masyarakat kecil yang tidak terdata oleh jam kesda provinsi bisa tertampung dan mendapat fasilitas berobat gratis. Dan jika benar-benar disahkan, raperda pembatasan pasar modern atau minimarket akan menjadi buah karya yang manis dalam catatan periode anggota DPRD Surabaya 2009-2014. Dalam raperda tersebut diatur radius pendirian minimarket, sehingga diharapkan tidak membunuh pertumbuhan usaha serupa oleh masyarakat. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai refleksi 4 tahun DPRD Kota Surabaya, di mana juga sudah hadir 3 narasumber yang ada di studio SBO TV ini. Dan kalau tadi kita sudah berbicara mengenai ternyata ada peraturan baru yang ternyata membuat fungsi dari DPRD Kota Surabaya ini semakin tidak maksimal. Apakah ini kemudian terjadi juga di parlemen kota lain, Pak Sukowidodo? Ya, relatif sama. Sesungguhnya kan ini otonomi daerah itu kan seperti lepas kepalanya tapi bututnya masih dikundeli. Sangat Jakarta sentris, bukan hanya dalam kebijakan parlemen, tetapi juga dalam kebijakan partai. Misalnya begini, kalau saya maju wali kota itu kan sesungguhnya kan yang mengizinkan cukup pengurus partai di kota itu, karena dia yang tahu. Tapi kan kadang harus minta rekom dari Jakarta dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa kekuasaan itu ada di Jakarta. Nah, kalau ini terus-menerus, maka
sesungguhnya daerah itu tidak bisa berkembang dengan maksimal. Nah akhirnya itu mensana in corpore, DPR-nya ke sana, kemudian mensana in corpore sano ya, DPR-nya ke sana, pemerintahnya ke sono gitu loh. Jadi tidak akan pernah ketemu gitu loh. Saya sih sebagai orang yang mengamati, kita butuh orang-orang hebat yang kuat, yang kemudian dia tahu persoalan di kota itu. Akibatnya kalau terjadi sekarang ini semua cuma kembali seperti masa silam, DPR akhirnya jadi cuma tukang stempel aja jadinya. Jadi masih kurang ada orang hebat yang mengerti kota ya, khususnya di DPRD Kota Kalau Surabaya, dalam aspek peraturan ada problem besar dalam regulasi ini gitu loh. Jadi regulasi itu tidak memberikan keberpihakan pada masyarakat setempat, pada orang-orang lokal, pada politisi lokal gitu. Itu problemnya di situ, tersandra sekali, sehingga kadang ketika mereka sudah buat keputusan ini, wali kotanya ke sono tadi, ada ruang celah di mana beberapa tidak ketemu, maka dia dengan kekuasaan gubernur kemudian dia tetap jalan, kemudian DPR dianggap sebagai menghambat, itu saja. Akhirnya seperti itu problemnya di situ. Jadi perundangan partai politik kita, perundangan parlemen kita tidak cukup bisa menjaga dinamisme demokrasi di daerah itu. Sehingga banyak sekali mungkin masyarakat yang melihat sebelah mata atas kinerja Dewan. Dewan kemudian dianggap sebagai perusuh. Khususnya, pengganggu itu. Betul, iya Pak. Khususnya beberapa mungkin terkait dengan rapat, kunjungan kerja, BIMTEK, dan lain sebagainya. Kalau BIMTEK kunjungan saya catatan sendiri nih. Ini saya juga mau kritik pada teman-teman ini. Surabaya terlalu banyak nih kunjungan kerjanya nih Pak Baktiono ya. Pak Baktiono monggo. Iya, jadi memang teragenda ya. Jadi termasuk BIMTEK sekarang kan sudah tidak ditiadakan. Sebenarnya BIMTEK juga penting juga. Jadi nampak kok mereka yang mengikuti BIMTEK dengan serius dan tidak, itu kelihatan. Dan ini penting karena apa? Ini kan belajar dengan orang-orang yang ahli, kita bertemu dengan beberapa anggota DPR dari kota, kabupaten lain, saling diskusi bersama. Nah, kalau di sana tidak serius itu nanti juga mereka kurang memahami peraturan perundang-undangan. Jadi nantinya juga kalau masuk di DPR kita sudah kembali lagi membahas peraturan-peraturan daerah, itu jadi debat kusir gitu loh. Jadi ini yang susah. Makanya kalau di sana ada yang memberi pemahaman, profesor ini, ahli ini, mereka itu lebih enak gitu nyampaikan. Kita pun lebih enak daripada nanti di gedung parlemen ini debatnya tapi ya tidak argumentatif sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Jadi tidak tercermin apa yang sudah didapat seperti itu. Pak Diskadir, seperti apa sebenarnya kalau misalnya kita bicara BIMTEK, kita bicara Kunker, Anda sendiri mungkin yang terlibat di dalamnya langsung? Kalau bicara BIMTEK itu memang sepantasnya di awal-awal masa barunya kita menjabat di DPRD itu perlu, Mbak. Perlu, memang karena yang baru-baru ini kan termasuk juga saya dulu perlu mempelajari undang-undang baik itu tentang keuangan, tentang pemerintahan dan lain-lain. Tapi kalau sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun itu masih BIMTEK terus ya kok ya enggak pinter-pinter gitu ya. Dan di DPRD Surabaya memang hanya 2 tahun setengah ya. 2 tahun. 2 tahun setengah, setelah itu BIMTEK sudah tidak ada ya. Ya mungkin juga karena ada masalah itu ya kan, kalau saya tak tahu kalau tidak ada masalah seperti apa terus ada, tapi setahu saya 2 tahun setengah itu sudah stop BIMTEK. Untuk kunjungan kerja kalau kita memang betul-betul Mbak katakan begini, kunjungan kerja saya pernah 1 kali kunjungan ke kota Tangerang, itu membahas layanan masyarakat umum 1 pintu. Jadi untuk perizinan itu cukup datang ke 1 badan, katakan mau bangun hotel, ya Mbak Gloria mau bangun hotel, cukup datang ke 1 badan, jadi nanti terakhir selesai datang ke situ lagi bayar. Beda dengan di Surabaya. Surabaya ini sistem single window. Jadi masuk ke 1, nanti habis IMB lari lagi ke pariwisata, lari lagi ke HO. Nah itu kan bagus kita ambil di sana. Jadi masyarakat tidak bingung, camat, lurah apa. Di sana tuh tidak. Jadi datang ke 1 tempat sudah. Kami sudah bolak-balik minta supaya kota Surabaya, contoh ini loh Tangerang, ini bagus sekali. 1 pintu. Jadi bukan single window, 1 jendela, 1 pintu gitu. 1 pintu dan dia badan setara dengan eselon 2 kepala dinas itu. Kemudian terakhir saya juga kunjungan kerja itu ke Busan di Korea.
Itu sangat bagus, banyak sekali kita dapat pengalaman di sana mengenai moda transportasi, mengenai pembuangan sampah dan lain-lain. Bahkan tempat sampah seperti Keputi itu bisa dibuat sedemikian hingga bagus, jadi taman kota yang baik, memberikan masukan yang banyak untuk PAD di daerah situ. Nah, untuk yang begini-begini kan bagus, Mbak. Tapi biasanya itu hanya jadi acuan saja, Pak. Ya. Hanya jadi acuan dan juga hanya jadi contoh-contoh saja, tapi nah, itulah tadi, ini sudah kita sampaikan semua kan pemerintah kota, jadi kita sudah laporkan semua ini harus begini dilaksanakan. Kembali lagi saya bilang tadi itu bahwa sejak Undang-Undang 32 tahun 2004 itu, walaupun pemerintah kota dan DPRD ini sama-sama pemerintahan unsur pemerintahan daerah, sama-sama pengelola unsur pemerintahan daerah, tapi yang dominan hanya pemerintah kota saja, tapi DPRD-nya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kan yang harus ada perubahan sebenarnya dari pemerintah ini. Mesti diperbaiki undang-undang ini untuk otonomi daerah seperti apa, untuk yang bukan seperti apa. Kalau dulu kan bukan, sekarang otonomi. Nah, ini harus dibuat seperti apa. Jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini kan sama aja DPRD ini tanda tanya lagi. DPRD sama provinsi, kota sama provinsi, apakah masih perlu diadakan DPRD ini? Nah, ini kan pakar nanti yang menjawab. Itu. Perlu nggak? Kalau begini saya pikir untuk apa diadakan begitu kan? Kita hearing-hearing, kita panggil umpamanya ada apa? Bangunan yang melanggar beranggang, kita panggil, kita minta dibongkar, tidak dibongkar-bongkar. Ada laporan dari SD guru-guru dipindah-pindah, dipanggil Pak Baktiono, kenapa bisa begini tidak digubris. Nah, itu kan percuma ada DPRD. Pertanyaannya, masih perlu tidak DPRD ini? Nah, silakan nanti pakar yang menjawab. Mungkin pertanyaan percuma itu yang bikin kemudian tingkah laku dari teman-teman kita yang ada di Dewan ini mungkin menomorduakan pekerjaan. Apalagi kalau misalnya kita bekerja. Oke, sebentar. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kos yang tidak sedikit untuk menjadi seorang politikus. Apakah ini kemudian muncul sebuah kata balik modal sehingga ini kemudian yang menomorduakan pekerjaan dari anggota Dewan? Kalau kami pribadi ya tidak. Modal saya waktu itu kurang lebih cuma 60 juta. Kalau yang lainnya tidak tahu. Makanya apa yang disampaikan Pak Adis memang benar. Kalau dulu ya Undang-Undang 2299 DPRD itu powerful. Kuat sekali. Iya, kita bisa menjatuhkan wali kota. Kita bisa mengundang dinas, mengundang masyarakat. Kalau tidak hadir, diundang 3 kali, kita panggil polisi untuk menghadirkan dia. Jadi kita punya hak represif seperti itu. Tidak perlu kita setelah membuat aturan terus sampaikan ke gubernur nyoretin lagi lah untuk apa lagi. Itu tidak perlu. Kita ini atasan kita ini bukan gubernur. Kalau sekarang seolah-olah kan gubernur semua ini gitu. Kalau nggak like and dislike itu kan juga bahaya bagi kita. Asal peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, ya sudah kan itu bisa dilaksanakan. Kalau sekarang kita memang tidak mempunyai kekuatan seperti itu. Mungkin waktu itu kan banyak kepala daerah yang akan di-impeachment. Contoh waktu itu Pak Bambang Deha juga pernah di-impeachment dengan Undang-Undang 22 tahun 99 waktu itu. Tapi waktu itu dengan kekuatan masyarakat juga yang ada di parlemen akhirnya tidak bisa. Nah, sekarang kalau mau meng-impeachment dengan misalnya kepala daerah itu juga tidak mudah. Ini pintunya banyak. Akhirnya apa? Karena kita tidak punya power. Ya kepala daerah sudah pokoknya ini DPR nggak dilalui nggak apa-apa. Contoh waktu itu untuk wali kota melakukan MPAK, mendahului perubahan anggaran keuangan. Padahal mendahului perubahan anggaran keuangan tidak ada. Sudah tidak ada, tidak boleh. Karena kalau mendahului DPR sebagai tukang stempel saja. Padahal fungsi kita ini adalah budgeting untuk pengadaan barang dan jasa. Membuat anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Bukan menyetujui barang dan jasa yang dibeli oleh eksekutif, bukan. Itu pernah dilakukan. Dan kita nggak bisa apa-apa padahal kita sudah keras. Karena ada aturan-aturan itu. Mungkin Pak Suko juga mau bicara sedikit, tapi kita tahan dulu, kita jeda dulu ya Pak Suko ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa kami akan segera kembali saat lagi.